Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Akhir dari penderitaan menghasilkan jiwa yang kuat. Karakter terkuat ditandai oleh bekas luka. Kebingungan adalah awal pengetahuan. Mata manusia seperti mikroskop yang membuat dunia terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Keraguan adalah rasa sakit yang terlalu sepi untuk mengetahui bahwa keyakinan adalah saudara kembarnya. Hidup penuh dengan kebahagiaan dan kebebasan. Mengapa kita tetap membiarkan belenggu di pundak dan kita patahkan rantai yang menjerat kaki kita, lalu berjalan bebas menuju kedamaian? Dari penderitaan akan muncul jiwa-jiwa yang kuat. Pengetahuan tentang diri adalah ibu dari semua pengetahuan. Kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan. Kesakitanmu merupakan penghancuran cangkang yang menutupi pemahamanmu. Orang yang paling pantas dikasihani adalah dia yang mengubah mimpi-mimpinya menjadi emas dan perak. Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. Orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya. Orang-orang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Orang yang kamu pikir bodoh dan tidak penting adalah seseorang yang datang dari Tuhan, yang mungkin mempelajari kebahagiaan dari kesedihan dan pengetahuan dari kegelapan. Jika hatimu adalah sebuah gunung berapi, bagaimana bisa kamu mengharapkan bunga untuk mekar? Lihatlah diriku, sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan, kadangkala tak bermakna, kadangkala bermakna banyak hal. Anak kalian bukanlah anak kalian. Mereka putra-putri kehidupan yang merindu pada dirinya sendiri. Berikan kepada mereka cinta kalian, tapi jangan gagasan kalian, karena mereka memiliki gagasan sendiri. Kalian boleh membuatkan rumah untuk raga mereka, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, yang tidak bisa kalian kunjungi, sekalipun dalam mimpi. Hidup tanpa kebebasan seperti tubuh tanpa roh. Kau dapat melupakan orang yang tertawa bersamamu, tapi jangan pernah melupakan orang yang telah menangis bersamamu. Saya belajar diam dari banyak bicara, toleransi dari yang tidak toleran, dan kebaikan dari yang tidak baik. Namun aneh, aku tidak berterima kasih kepada guru-guru tersebut. Kemarin hanyalah kenangan hari ini, besok adalah impian hari ini. Arti penting manusia bukan terletak pada apa yang dia peroleh, melainkan apa yang sangat ia rindukan untuk diraih. Jika Anda membeberkan rahasia Anda kepada angin, Anda tidak boleh menyalahkannya jika angin membuka rahasia itu kepada pohon-pohon. Ketika Anda mencapai jantung kehidupan, Anda akan menemukan kecantikan dalam segala hal, bahkan pada mata yang buta akan keindahan. Jika kamu tidak bekerja dengan cinta, tetapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaanmu. Kecantikan adalah menatap keabadian diri sendiri dalam cermin. Kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang. Jika orang lain menghina Anda mungkin melupakan penghinaan itu, tapi jika Anda menghina orang lain, Anda akan selalu mengingatnya. Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. Kecantikan bukan berada pada raut wajah, dia terpancar bagai serunai sinar dari dalam hati. Para guru yang bijaksana tidak menawari Anda untuk masuk ke dalam rumah kebijaksanaan, melainkan membawakannya ke ambang pikiran Anda. Kalian berdiam di saat kesulitan dan membutuhkan, alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan. Kita memilih kebahagiaan dan kedukaan kita sendiri jauh sebelum kita mengalaminya. Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembah hari yang penuh kasih.
Kemurahan hati berarti memberikan sesuatu lebih dari yang kamu bisa, dan kebanggaan adalah mengambil lebih sedikit dari yang kamu perlukan. Di dalam manisnya persahabatan ada canda tawa dan kebahagiaan, karena dari satu titik hal kecil, hati menemukan permulaannya dan disegarkan. Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Janganlah ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Anda hanya memberi sedikit ketika Anda memberikan harta bendamu. Itulah yang terjadi ketika Anda tahu bahwa Anda benar-benar memberi. Ketika kita pergi ke orang lain untuk berkonsultasi, kita mengurangi jumlah musuh kita. Sedikit pengetahuan yang dirubah dalam tindakan jauh lebih bernilai daripada banyak pengetahuan tapi hanya diam. Iman adalah sebuah mata air di dalam hati yang tidak akan pernah dicapai oleh kumpulan pemikiran apapun. Kura-kura dapat memberitahu lebih banyak tentang jalan daripada kelinci. Kata-kata itu adalah suatu nyanyian surgawi yang berawal dari pujian dan berakhir dengan kesedihan. Kehidupan sehari-hari Anda adalah tempat ibadah dan agamamu. Ketika kamu memasukinya, masuklah dengan seluruh hati dan jiwamu. Semua yang diinginkan jiwa dicapai oleh jiwa. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan. Orang-orang adil dekat di hati rakyat, tapi orang-orang penyayang dekat dengan hati Tuhan. Semua perkataan kita hanyalah remah-remah yang jatuh dari pesta pikiran. Keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati, jauh tak terjangkau oleh bukti. Temanmu adalah kebutuhan menjawabmu. Persahabatan bukanlah sebuah kesempatan, tapi merupakan tanggung jawab yang manis. Haruskah kita semua mengakui dosa kita satu sama lain? Kita semua akan saling tertawa karena kurangnya orisinalitas. Persahabatan selalu merupakan sebuah tanggung jawab yang manis, tidak pernah merupakan sebuah peluang. Sebenarnya kita hanya berbicara kepada diri sendiri, tetapi kadang-kadang kita berbicara cukup keras sehingga orang lain dapat mendengar kita.